Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah kesempatan yang indah untuk malam hari ini. Kita boleh menyatukan hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Dan kita juga menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama satukan hati kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
kekuatanku, sukacitaku. Mari yang di rumah sama-sama angkat tangan kita katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi kami Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. serukan namanya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Deklarasikan sekali lagi, katakan Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, Engkau haleluya, Tuhan, sukacita kami, sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan. Hanya Kau Yesus, Haleluya. Allah yang kami Haleluya. kasihi, Amin. Allah yang Amin, kami amin, amin. cintai. Ya Tuhan. Yesus, kami serukan namamu, kami panggil Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu. Sungguh besar kasih setiamu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu atas kami. Setingginya langit dari bumi, begitulah kasih setiamu. Oh Yesus, mari saudara kita semua sembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan dan ucapkan syukur atas kasih setianya. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Yesus Tuhan, glory, haleluya. Oh, ya dalam kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan Kau Yesus, kami agungkan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik dalam hidup kami, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, amin. Kau Allah yang setia, kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, oh, oh. Sungguh hati kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah lekang oleh waktu. Kasih setia yang abadi, kasih setia yang abadi, yang menjagai kami, yang menuntun kami setiap waktu. Dalam keadaan kami apapun, Allah tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Oh,
kami rindu Kau. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, mari berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, pertolongan kami hanya daripada-Mu, Yesus Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi katakan lebih sungguh, ku pandang wajah-Mu, oh, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan kami. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus pengharapan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau sumber pengharapan setiap kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau taruh rasa percaya kami. Kami mau taruh hidup kami sekali lagi kepadamu, Tuhan. Karena tanpa Engkau hidup kami adalah sia-sia, Tuhan. Karena tanpa Engkau hidup kami kosong, hidup kami hampa, Tuhan. Mari Tuhan, biar Kau yang seutuhnya memiliki hidup kami, Tuhan. Amin. Tidak ada sedikit pun ruang bagi kami atau mungkin bagi yang lainnya. Tapi seutuhnya hidup kami adalah milik-Mu. Jadilah Tuhan, jadilah Raja. Biar Engkau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, sebentar kalau kami sedikit belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar firman-Mu itu mentransformasi hidup kami. Biar firman-Mu yang mengubah hidup kami. Biar firman-Mu yang mengubah cara pandang kami.
sehingga kami boleh melihat kehidupan berdasarkan kacamata yang berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Senang sekali malam hari ini bisa berada di tempat ini, berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya rindu bagian firman Tuhan dari kitab Kolose mulai pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan bagi setiap kita semuanya. Perikopnya dikatakan, manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalihnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Kolose ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus, ya, dan ketika Rasul Paulus menulis ini, ketika saya selidikin dia menulis ini dari dalam penjara, ya, dan ketika dia menulis surat Kolose ini, saya lihat di situ yang terjadi di kota Kolose ini ada suatu tercampur baur antara tradisi keagamaan dengan nilai-nilai kekristenan dengan Injil yang dibagikan oleh Rasul Paulus. Ya, dan di situ mulai terjadi suatu kompromi antara nilai-nilai kebenaran antara Injil yang Paulus bagikan dengan ajaran-ajaran sesat daripada guru-guru palsu dari orang-orang yang ada di kota itu. Oleh karena itu Rasul Paulus rindu dia menuliskan kepada jemaat Kolose ini sesuatu yang membangun kehidupan mereka. Dan dikatakan seperti ini, saya baca ulang ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Kolose agar mereka mematikan setiap segala sesuatu bentuk keduniawian yang ada di dalam kehidupan setiap mereka. Karena ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau mereka mengaku sebagai anak Tuhan, mereka mengaku sebagai orang Kristen, itu nilainya adalah nilai Kristus itu harus benar-benar 100% dalam kehidupan setiap mereka. Mereka tidak boleh hidup lagi di dalam kehidupan yang duniawi, kehidupan manusia lama itu harus benar-benar sudah mati dalam kehidupan setiap mereka. Mereka harus hidup menjadi manusia baru. Manusia baru di sini adalah manusia hidup milik Kristus, hidup milik ciptaan Kristus, ya. Dan bagi saya seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau bisa boleh saya aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali mungkin bagi kita sudah rutin sering ke gereja. Bahkan di saat-saat seperti ini kita masih rajin ikut ibadah church at home, ibadah online, ya. Atau mungkin bahkan kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Tapi kadang kita nggak sadar kita masih hidup di dalam keduniawian kita. Hari ini seperti Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Kolose untuk mematikan setiap keduniawian manusia lama. Seperti itu jugalah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Manusia lama itu tidak boleh hidup di dalam kehidupan setiap kita. Ya, manusia lama itu apa? Firman Tuhan juga katakan ayat yang kelima tadi. Saya lanjutkan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sederhananya yang saya katakan seperti ini, saudara. Manusia lama kita itu adalah seperti ketika kita masih hidup di dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu sudah hidup, tidak menyembah kepada Yesus, tidak menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mengaku sebagai manusia baru, Yesus harus menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa kompromi dengan nilai-nilai yang ada di dunia, sama seperti yang ada buat orang-orang yang ada di Kolose. Oleh karena itu, matikan setiap keduniawian kita, hiduplah sebagai manusia baru, hidup milik Kristus Yesus. Ya, dan buang segala sesuatu yang najis, sesuatu yang duniawi dalam kehidupan setiap kita. Ya, sesuatu yang mungkin
Sesuatu yang keluar dari mulut kita mungkin gak baik, perkataan kotor, perkataan sia-sia. Buang itu semua, ganti. Naikkan ucapan syukur yang harus keluar dari mulut kita. Naikkan pujian, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia ciptaan Allah, manusia baru. Saya baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalihnya. Ya, ketika kita sudah membuang segala manusia lama kita, setiap keduniawian kita, saya rindu setiap hari manusia baru kita semakin hari semakin diperbarui. Artinya kita harus semakin hari semakin progresif, kita harus semakin, hidup kita harus menyatakan terang Kristus. Dan saya percaya kita akan semakin disempurnakan, hidup kita diperbarui, dikoreksi. Kalau ada sesuatu yang gak benar, izinkan firman Tuhan yang mengkoreksi hidup kita. Supaya setiap hari kita semakin sempurna, semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini saya ajak kita menaikkan satu pujian ini sebagai langkah iman kita untuk kita semakin mau berubah dari manusia lama kita menjadi manusia baru yang semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Saya ajak kita angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini sama-sama. Responi firman Tuhan ini. Biar kita terus mata kita memandang kepada Kristus. Karena hanya satu-satunya yang bisa menjadi panutan di dalam hidup kita. Yang menjadi gambar yang sempurna di dalam hidup kita. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari malam hari ini dimanapun kita berada. Mari kita buka hati kita responi firman Tuhan ini. Biarlah firman ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa penebusan yang dilakukan Kristus itulah penebusan yang sempurna di dalam hidup kita. Kita memiliki kekuatan untuk kita bisa berubah hari demi hari, menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Semakin hari semakin mengeluarkan buah-buah roh, semakin hari semakin memiliki karakter Kristus. Semakin hari pikiran kita diubahkan menjadi pikiran Kristus. Malam hari ini, dimanapun kita berada, biar ini menjadi perenungan kita. Dan biar malam hari ini, kita sungguh-sungguh mengambil komitmen yang baru. Bahwa mulai saat ini kita bisa berjalan terus semakin hari semakin kuat. Sama seperti Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Bapak Ibu dimanapun berada, mari angkat tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hari-hari ini. Setiap permasalahan, setiap pergumulan hidup kita. Saat ini Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dalam hal ekonomi, keuangan, pekerjaan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Kita
Kita minta kepada Bapa yang baik itu. Mari Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Meskipun kami tidak di dalam satu tempat, tapi kami percaya Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat ini kami meminta, kami memohon Tuhan, kami berseru kepada nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk setiap pergumulan yang kami alami Tuhan. Dalam hari-hari ini Tuhan, setiap pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang bisa mengubahkan hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil menjadi hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami sepakat, kami berdoa bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, yang hari-hari ini mungkin di PHK, yang hari-hari ini mungkin bisnisnya mengalami kebangkrutan. Hari ini kita sepakat di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang baru. Tuhan sanggup memberikan pekerjaan yang baru. Tuhan sanggup memberikan bisnis yang baru. Tuhan sanggup mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang membangun hidup kita, orang yang membangun hidup kita. Tetapi Tuhan sanggup menjauhkan dari hidup kita orang-orang yang merusak, yang merongrong hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang kita alami, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, perkara-perkara yang ajaib, yang baru sedang terjadi. Jalan-jalan yang baru Tuhan sedang buat di dalam hidup kami masing-masing. Sungai-sungai di padang belantara, Tuhan sedang buat itu. Oh sungai-sungai yang sungguh-sungguh menyegarkan, aliran air yang menghidupkan itu terjadi di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Mari juga Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang sedang dialami, mungkin ada yang sakit di bagian tulangnya, di bagian persendian, taruh tangan kita di atas tempat yang sakit, di bagian tulang yang sakit. Mungkin ada juga yang sedang sakit di bagian jantungnya, di bagian paru-parunya. Ada penyakit-penyakit dalam di bagian lambungnya. Taruh tangan di tempat yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berseru, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berseru, kami meminta sekali lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Saat ini terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mengubahkan, memulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap persendian, setiap tulang-tulang yang sakit disembuhkan malam hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap bagian tubuh, jantung, paru-paru, lambung yang dalam kondisi yang tidak baik, yang tidak bekerja dengan optimal. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terjadi saat ini Tuhan. Terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini jika ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan ingatkan akan panggilan hidup saudara. Mungkin Tuhan sudah pernah berkata, pernah memanggil Bapak Ibu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, bahkan untuk melayani Tuhan di bidang-bidang tertentu yang sangat spesifik. Dan itu sudah dilupakan sedemikian lama. Malam hari ini Tuhan mengingatkan sekali lagi. Dan jika ada itu Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini dan sedang mengalami itu, mari angkat tangan. Mari kembali kepada panggilan Tuhan. Mari kembali kepada panggilan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang memanggil. Tuhan yang akan memperlengkapi diri kita. Tuhan yang akan memperlengkapi diri kita. Bahkan Tuhan yang akan menyertai kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan panggilan itu. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan kita. Dan naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa setiap kita melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa mujizat demi mujizat pasti terjadi. Kembali dalam panggilan Tuhan. Kembali dalam panggilan Tuhan. Kembali dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Jangan pernah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. 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 Naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
jadi bukti kebesaran. Sekali lagi angkat tanganmu. Setiap orang-orang yang menerima panggilan Tuhan, yang kembali pada panggilan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang perjalanan yang akan kau tempuh belum pernah engkau alami, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Dia berjalan di depanmu seperti seorang gembala yang akan menuntun engkau melewati setiap peristiwa-peristiwa di dalam hidupmu untuk menggenapi rencananya, untuk menggenapi panggilannya, dan di ujung akhir nanti engkau akan berkata, Tuhan akan berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Engkau selesaikan pekerjaanmu dengan setia dan terjadi penggenapan rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi ini jadi doa kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Angkatlah tanganmu dan percayalah bahwa Allah Immanuel, Dia Allah yang Alfa dan Omega. Dia Allah yang berkata, aku terus menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka berkat ini akan menyertai kita semua. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang memberi kekuatan engkau terus berjalan di dalam panggilanmu. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh, seperti kaki rusa yang akan terus naik menjejak kepada bukit-bukit batu. Engkau akan terus naik, semakin hari semakin kuat. Engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kekuatanmu tidak menjadi lemah, kekuatanmu tidak menjadi letih lesu, tetapi terus akan bertambah selama engkau berjalan di dalam panggilan Tuhan. Maka Tuhan Allah yang menyediakan, Dia terus akan bersama dengan engkau. Penyertaannya, penyediaannya akan sempurna dan terus berlimpah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati.